Mengapa pangkat jenderal dan struktur nasional perlu dibongkar? Kepercayaan publik terhadap Kepolisian Republik Indonesia hari ini berada di titik nadir. Luka itu bukan luka kecil, bukan pula akibat 1-2 kasus, melainkan akumulasi panjang dari penyalahgunaan kekuasaan yang dibiarkan tumbuh subur di dalam tubuh institusi penegak hukum. Kasus pembunuhan berencana yang melibatkan mantan perwira tinggi Polri Verdi Sambo pada 2022 menjadi tamparan keras bagi nurani bangsa. Belum kering ingatan publik atas tragedi itu, muncul lagi kasus peredaran narkoba yang menyeret mantan Jenderal Polisi Teddy Minahasa. 2 nama, 2 pangkat tinggi, 2 kejahatan berat cukup untuk membuat masyarakat bertanya, apa yang sebenarnya salah dengan sistem kepolisian kita? Belum lagi deretan panjang laporan kekerasan, pemerasan, kriminalisasi, perlindungan terhadap bandar narkoba, judi, hingga keterlibatan aparat dalam politik praktis, terutama dalam kontestasi Pilpres 2019 dan ke-2024. Polisi, yang seharusnya berdiri netral dan melindungi warga negara, justru sering tampil sebagai alat kekuasaan. Maka wajar jika tuntutan reformasi total kepolisian kembali menguat. Ini bukan tuntutan emosional, melainkan tuntutan rasional dari masyarakat yang lelah hidup di bawah bayang-bayang aparat yang terlalu kuat namun minim pengawasan. Reformasi setengah hati tidak akan menyelesaikan masalah. Pemerintah membentuk Komisi Reformasi Kepolisian dan menjanjikan rekomendasi perubahan struktural. Namun sebelum rekomendasi itu benar-benar lahir, resistansi sudah terlihat. Kapolri secara terbuka menolak gagasan menempatkan kepolisian di bawah kementerian. Penolakan ini seolah menegaskan satu hal. Polri tidak siap kehilangan kekuasaan absolutnya. Padahal persoalannya bukan soal di bawah kementerian atau tidak. Persoalan utamanya adalah struktur kepolisian nasional saat ini terlalu terpusat, terlalu hierarkis, dan terlalu kuat untuk dikontrol secara efektif. Dalam sistem seperti ini, 1 orang jenderal di Jakarta bisa menggerakkan ratusan ribu personal dari Sabang sampai Merauke. Kekuasaan sebesar itu, dalam realitas manusia yang tidak sempurna, hampir pasti akan melahirkan penyalahgunaan pangkat jenderal. Sumber mentalitas kebal hukum. Salah satu akar masalah kepolisian adalah keberadaan pangkat jenderal. Pangkat ini bukan sekadar simbol, tetapi membentuk mentalitas. Seorang jenderal polisi tidak hanya merasa berkuasa secara struktural, tetapi juga secara psikologis. Ia merasa lebih tinggi dari hukum, lebih kuat dari pengawasan, dan lebih penting dari institusi itu sendiri. Ketika mentalitas ini bertemu dengan akses terhadap sumber daya, informasi, dan aparat bersenjata, maka potensi kejahatan menjadi sangat besar. Kasus Verdi Sambo menunjukkan dengan telanjang bagaimana seorang jenderal bisa membangun jaringan loyalitas, memanipulasi penyelidikan, menekan bawahan, dan hampir menipu seluruh bangsa. Semua itu terjadi bukan karena ia pintar semata, tetapi karena sistem memungkinkan 1 orang memiliki kekuasaan berlebihan. Maka penghapusan pangkat jenderal bukanlah gagasan radikal, melainkan langkah rasional untuk menurunkan suhu kekuasaan di tubuh Polri. Pangkat tertinggi cukup Komisaris Besar Kombes. Polisi bukan tentara, dan keamanan sipil tidak membutuhkan struktur feodal. Struktur nasional. Jalan tol abuse of power. Masalah kedua yang tak kalah serius adalah struktur kepolisian nasional yang terpusat. Mabes Polri, Polda, Polres, Polsek, dengan jalur komando vertikal yang nyaris tak bisa dibantah. Dalam struktur ini, perintah dari pusat seringkali turun tanpa ruang kritik. Bawahan patuh bukan karena benar, tetapi karena takut. Dan ketika perintah itu bermuatan politik atau kepentingan tertentu, aparat di bawahnya terjebak dalam dilema, melawan atasan atau mengkhianati hukum. Lebih berbahaya lagi, struktur nasional ini membuka ruang bagi mafia berskala besar. Direktorat tertentu di Mabes bisa turun gunung ke daerah ketika ada kasus besar narkoba, judi, atau kejahatan ekonomi. Di titik inilah transaksi gelap sering terjadi. Kasus diambil alih, dikendalikan, lalu diatur dari pusat. Bandar besar tidak berhadapan dengan Polsek atau Polres, melainkan dengan elit kepolisian. Dan kita tahu, semakin tinggi level kekuasaan, semakin mahal harga perkara. Polisi daerah di bawah kepala daerah? Mengapa tidak?
Solusi yang perlu dipertimbangkan secara serius adalah membongkar struktur nasional kepolisian dan mengembalikan polisi menjadi institusi lokal. Tidak perlu Mabes Polri, tidak perlu Polda, cukup Polres atau Polwil yang wilayah kerjanya kabupaten atau kota atau gabungan beberapa daerah. Kapolres atau Kapolwil berada di bawah bupati atau wali kota, bukan di bawah jenderal di Jakarta. Dengan sistem ini, tidak ada lagi satu figur yang bisa mengendalikan polisi secara nasional. Tidak ada lagi pengerahan aparat untuk kepentingan pilpres. Tidak ada lagi satgas misterius yang bergerak tanpa pengawasan publik. Kapolres hanya berkuasa di wilayah terbatas, dengan jumlah personel terbatas. Ia tidak punya kapasitas membangun mafia besar, apalagi jaringan nasional. Risiko abuse of power menjadi lebih kecil, dan pengawasan masyarakat menjadi lebih efektif. Penghematan anggaran bukan hal sepele. Penghapusan Mabes Polri dan 34 Polda juga berarti penghematan anggaran negara yang sangat besar. Mabes Polri saja menampung puluhan ribu personal dengan biaya operasional fantastis. Pertanyaannya sederhana, untuk apa negara membiayai struktur gemuk yang justru menjadi sumber masalah? Dana tersebut seharusnya bisa dialihkan untuk meningkatkan kesejahteraan polisi di lapangan, memperbaiki sarana pelayanan publik, atau memperkuat sistem pengawasan independen. Namun perlu ditegaskan, penghematan bukan tujuan utama. Tujuan besarnya adalah mencegah lahirnya lagi raja-raja kecil berseragam yang merasa hukum bisa diatur sesuka hati. Polisi untuk rakyat, bukan untuk kekuasaan. Polisi seharusnya kembali ke tugas dasarnya, mencegah kejahatan, menegakkan hukum, dan melindungi warga. Bukan menjadi alat politik, bukan menjadi ladang bisnis gelap, dan bukan menjadi institusi yang menakutkan rakyatnya sendiri. Untuk kejahatan lintas wilayah, terorisme, atau kerjasama internasional, negara bisa mengaturnya secara khusus melalui undang-undang. Semua Polres tetap bisa bekerja sama sebagai kepolisian nasional dalam konteks tertentu, tanpa harus memiliki struktur kekuasaan yang permanen dan sentralistik. Reformasi kepolisian tidak boleh berhenti pada slogan, rotasi jabatan, atau pencitraan media. Jika kita sungguh ingin perubahan, maka struktur kekuasaan harus dibongkar dari akarnya. Tanpa jenderal, tanpa mabes, tanpa ilusi bahwa kekuasaan besar bisa tetap bersih. Karena sejarah sudah membuktikan, kekuasaan yang terlalu besar, tanpa kontrol yang memadai, hampir selalu berakhir pada penyalahgunaan, dan rakyat Indonesia sudah terlalu lama menjadi korbannya.